itu sebenarnya masa muda mereka itu diisi dengan apa sih Bun, kira-kira gitu, supaya ada indikator gitu, remaja yang bakal berhasil ke depan itu indikatornya begini loh. Nah, itu sepengetahuan Bunda seperti ya. Tapi ada yang ini kalau kita ngomong level spiritual yang lebih tinggi ya. Sebenarnya ketika seseorang itu sudah berada di titik pencerahan di mana dia merasa bahwa di dalam diriku ada Tuhan, di dalam dirimu ada Tuhan, di dalam dirinya kalian dan semua itu ada daya Tuhan. Nah, dia akan berpikir ketika aku menyakiti daya Tuhan yang lain itu sama dengan menyakiti diriku sendiri. Jadi kalau menurut Bunda harus pakai teladan ya? Harus pakai teladan. Iya. Ya, okay. Karena nasihat itu saiki wes anak sekarang itu sudah tidak bisa, karena anak sekarang itu lebih dominan ke visual. Ya toh, dengan maraknya gadget dan segala macam. Jadi udah tidak terlalu cerdas dalam mendengar, membaca, tapi dia akan lebih cepat ketika dia melihat sesuatu secara visual. Iya. Anak zaman sekarang loh ya. Oke. Kalau kemudian melihat orang-orang yang sudah keren-keren gitu, dalam arti dia sudah bisa memberikan kontribusi yang positif bagi bangsa, bagi negara gitu. Itu sebenarnya masa muda mereka itu diisi dengan apa sih Bun, kira-kira gitu, supaya ada indikator gitu, remaja yang bakal berhasil ke depan itu indikatornya begini loh. Nah, itu sepengetahuan Bunda seperti apa? Aku punya pengalaman nih nggak begitu. Konco-koncoku sing sukses itu ya bandel-bandel ya dulunya. Oh gitu ya. Jadi iki yang terjadi padaku ya, yang terjadi padaku ya melihat lingkunganku. Jadi lek arek meneng, tekun, sekolah pinter, itu biasanya jadi guru, jadi ustadz, jadi dosen, kayak gitu-gitu. Atau berkarir di sebuah perusahaan. Jadi wongnya satu gitu. Tapi sing rodok biak-biakan, maksudnya itu apa ya? Masa mudanya itu lebih berwarna. Arek bandel itu kan mikirnya gak dowo-dowo tuh. Jadi mikirnya itu pendek-pendek. Udah level keberanian untuk mengambil keputusan itu dia lebih tinggi. Jadi berdasarkan pengalamanku menilik prosesku di belakang, sing sukses pengusaha itu biasanya sing rodok bandel-bandel gitu. Gitu ya. Tapi lah sing anteng, sing pinter, sing tekun, jadi guru, dosen, kayak gitu. Bisa dicek, deket sama Pak Mardiku toh. Kapan hari kan tanya itu masa mudanya gimana. Iya, saya lagi ada berguru. Sesuatu yang besar di Jogja ini, harus berguru sama beliau. Pasti rodok bandel-bandel. Iya Bun ya. Dan ada perspektif lain begini Bun. Biasanya anak muda yang kemudian dia banyak kegiatan gitu ya, sibuk ketika masih muda aktif, itu biasanya juga cerminan Bun untuk masa depan. Salah satu indikatornya itu. Karena mereka lebih punya keberanian untuk mengambil keputusan. Jadi misalnya mau melakukan sesuatu itu nggak perlu dipikir sampai puluhan kali. Bahkan banyak loh yang udah jalan aja, perkara hasilnya didelok sesuk, justru yang begitu. Karena sambil dia memutuskan untuk jalan, di situ dia berproses, gitu. Berproses dan terus berkembang. Iya. Terus gini Bun, barangkali kan pada saat kita kemudian dalam arti mendapatkan semacam kayak disakiti, dizolimi gitu ya. Cara membalasnya tanpa menyakiti itu gimana caranya? Cara membalas tanpa menyakiti saja dia nggak perlu dibalas sih. Nggak perlu dibalas. Karena dengan kita membalas itu ya kita menyakiti diri kita sendiri. Gini sih ya, mungkin kalau lebih dalamnya begini, orang itu merasa terzolimi, merasa tersakiti dan lain-lain karena dia meresponnya itu dengan
sisi yang berbeda. Nah, sementara orang yang katanya menzolimi, menyakiti dan lain-lain, itu dia nggak merasa kalau itu menzolimi gitu. Dia tidak merasa bahwa apa yang dia lakukan itu menyakiti orang lain. Nah, berarti kan tergantung respon kita tuh. Kalau misalnya kita terpuruk pada kondisi seperti itu, merasa terzolimi, merasa tersakiti, yo rugi awake dhewe to ya. Wong sing melakukan aja ya santai-santai aja, nggak ngerasa apa-apa. Dan barangkali maksud saya lebih konkretnya gini, misalnya disakiti sama mantan istri gitu ya. Ambil aja nih kayaknya. Disakiti sama mantan istri berarti harus ditunjukkan nih tanpa menyakiti balik, tapi dengan prestasi mendapatkan istri yang lebih baik, lebih cantik, lebih mapan begitu ya. Itu motivasi. Iya. Tapi jangan dijadikan tujuan. Oh. Karena harusnya kita melakukan yang terbaik. Wah, jadi ngeliat dia juga. Kita Itu kalau melakukan yang terbaik itu bukan karena orang lain, tapi memang karena kebutuhan kita sendiri. Tapi dendam positif itu terkadang penting gitu. Kata orang ya. Padahal yang namanya dendam itu tetap menyakiti. Dendam positif Bun. Dendam positif contohnya. Dendam positif itu seperti India Bun. Sekarang Inggris tuh kena karma Bun. Jadi dulu ya apa tuh namanya, India itu dirampok habis-habisan sama Inggris. Sekarang yang jadi Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak gitu. Orang India Bun. Itu membalas itu karma. Iya, dengan prestasi luar biasa India gitu kan. Itu karma. Karma ya Bun ya. Tapi ada yang ini kalau kita ngomong level spiritual yang lebih tinggi ya. Sebenarnya ketika seseorang itu sudah berada di titik pencerahan di mana dia merasa bahwa di dalam diriku ada Tuhan, di dalam dirimu ada Tuhan, di dalam dirinya kalian dan semua itu ada daya Tuhan. Nah, dia akan berpikir ketika aku menyakiti daya Tuhan yang lain itu sama dengan menyakiti diriku sendiri. Ya sama kayak tubuh kita ketika tangan kita kena pisau, yang sakit kan nggak hanya ini. Hampir seluruh tubuh itu juga merasakan sakitnya. Oh iya, saya lupa tadi bicara tentang spiritual lagi. Kita ingin bikin semacam kayak konklusi bahwa spiritual ketika kemudian diarahkan ke ramal-meramal ya, mengeluarkan kekuatan, bisa melihat apa tuh namanya hal-hal yang gaib dan seterusnya, itu bukan spiritual yang kemudian harus kita cari. Tapi sebenarnya ilmu Kasampurnan Jawa itu kalau kita pahami seutuhnya gitu, bagaimana kemudian spiritualitas itu mampu melahirkan sebuah aksi nyata. Kalau kamu pengusaha, kamu bisa merekrut karyawan lebih banyak gitu kan. Kalau kamu politisi, ketika mengambil sebuah kebijakan, kau senantiasa mempertimbangkan hatinya rakyat dan lain sebagainya dan seterusnya, termasuk penemuan-penemuan karya-karya gitu. Harusnya spiritual itu diarahkan ke sana. Betul. Gitu ya Bun ya? Betul. Oke, clear ya itu ya berarti ya? Clear, tapi aku rodok tak tegaskan sedikit. Sebenarnya yang disebutkan tadi ramal-meramal dan segala macam, kalau orang itu orientasinya pada kesaktian, itu sebenarnya bukan spiritual, supranatural. Iya. Kalau spiritual itu kan jelas loh. Okay. Sebuah proses perjalanan masing-masing manusia untuk menuju Tuhannya. Yeah. Jadi sekarang kan udah dicampur baur itu, dianggap itu bagian dari spiritual. Bukan, itu supranatural. Kalau spiritual itu udah nggak ada sakti-saktian di situ, karena kita nggak butuh. Jadi ritual Tuhan. Iya. Tapi kalau Bunda sendiri pernah ketemu Satrio Piningit apa enggak kira-kira? Satrio Piningit. Aku kurang tahu, tapi udah sering ketemu Satrio. Oh, gitu Piningitnya ya? belum. Iku siapa tuh Satrio Piningit itu? Temannya Satria Bajenta. Aneh-aneh. Iya kan? Ya banyak orang Bun. Iya. Oke. Ya, kepentingannya beda-beda sih. Apa Bun kira-kira nih untuk menjaga kejernihan hati dan pikiran kita, makanan-makanan apa yang harus kita hindari barangkali? Kalau yang diajarkan sama bapakku dulu. Oke, ya.
itu menghindari makanan-makanan yang berasal dari makhluk yang bernyawa. Jadi kalau ya daging-dagingan, protein hewani itu harus dihindari. Karena kata bapak saya begini, kalau aku makan daging sapi, berarti unsur-unsur kesapian itu akan masuk ke dalam tubuh. Karena semua hal yang ada di kehidupan ini memiliki energi, ya energi itu akan tercampur di dalam tubuhku. Bapakku se-ekstrim itu. Jadi yang dimakan ya sebong sopolo pendem, sayur, buah gitu. Dan untuk proses detox yang biasa aku ajarkan ke teman-teman yang pada datang ke sini, kalau dia mau ekstrim ya harus dihindari. Atau kalau misalnya belum bisa 100% menghindari, itu di cara makannya diatur gitu. Jadi nggak dicampur, nggak nasi, sayur semua dicampur jadi satu, tapi dipisah-pisah. Supaya apa dipisah-pisah? Megah toh. Misalnya sekarang makan nasi sama sayur, terus habis itu nanti baru makan telur sama sayur, orang kan pasti akan malas. Karena mereka butuh praktis. Itu sebenarnya secara psikologi aja, supaya nanti pelan-pelan tapi pasti dia akan sedikit mengurangi protein-protein hewani. Goalnya itu bisa ditinggalkan. Oke. Mas Loji, mau direspon? Iya. Mungkin nggak Bun, sebuah pemikiran seseorang itu berpengaruh dalam kehidupan atau kesuksesan seseorang? Bukan hanya sekedar mungkin, sangat mungkin. Sangat mungkin. Iya. Bahkan ekstrimnya ya, kalau kita boleh ekstrim, sebenarnya kita sendiri yang mendesain hidup kita. Contohnya seperti apa? Yang misalnya gini, orang pengen sukses, pengen punya usaha, apalah, pabrik roti lah ya, pengen usaha pabrik roti. Itu dia harus punya grand design, Oke, aku harus memulai usaha pabrik rotiku itu dengan cara apa, kapan, bagaimana. Jadi benar-benar didesain hidupnya gitu. Kalau misalnya dia pengen punya pabrik roti tapi dia tidak melakukan apa-apa, ya kemungkinan kecil akan terwujud. Dan itu berlaku untuk semua hal. Contoh anakku ya, ini gak apa-apa ya aku mencontohkan apa-apa anakku. Dong. Anakku itu mulai SMP, ya tepatnya mulai kecil lah, dia itu udah seneng kesenian, udah seneng nonton film. Jadi dia koleksi DVD itu udah mulai SD. Dia koleksi DVD, terus dia koleksi Hot Wheels. Jadi mobil-mobil yang bagus-bagus itu dia koleksi. Masuk SMP, dia udah bisa bikin grand design untuk masa depannya sendiri gitu. Jadi SMP itu dia sudah pengen masuk SMKI. Pada saat itu dia bilang, aku pengen SMKI Jogja. Karena dia mulai kecil itu suka musik, ya, suka film. Aku pengen sekolah di SMKI dan mau ambil jurusan musik. Pada saat itu aku nggak kasih ke Jogja, di anakku satu-satunya. Kalau ke Jogja aku rodok berat. Ya udah di SMKI Surabaya aja. Terus pada detik-detik terakhir, ya, ketika dia harus memilih antara musik atau jurusan yang lain, dia langsung switch. Aku pilih teater aja. Loh, kenapa kok pilih teater? Karena kalau di teater itu yang dipelajari lebih banyak. Dia belajar musik, belajar tentang acting, terus belajar tentang tata lampu, tata panggung dan segala macam untuk settingnya lah ya. Dia berpikiran seperti itu karena dia udah punya desain dalam hidupnya. Aku pengen jadi sutradara. Misalnya bleset, aku pengen jadi penulis naskah. Jadi udah didesain mulai dia kelas 3 SMP.
Terus waktu kuliah dia juga melanjutkan ke teater karena dia tahu bahwa untuk menuju cita-citaku aku harus belajar di sini nih, aku harus menggali ilmu di sini. Itu yang dia kerjakan sampai sekarang. Nah, kuliah belum kelar dia udah mendapatkan beberapa kepercayaan lah, dan tanda-tanda dia semakin dekat dengan mimpinya itu sudah kelihatan, sudah ada. Karena dia mendesain sendiri, bukan aku. Aku pasti tak mau sekolah manajemen.